Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video ini saya akan membahas 3 soal perpajakan. Berikut adalah soal yang akan saya bahas. Pertama, Daud adalah seorang PNS golongan 1C. Pada bulan Januari 2023, Daud menerima gaji pokok sebesar Rp1.500.000. Daud telah menikah dan memiliki tanggungan 3 anak atau K per 3. Tunjangan yang diterima Daud antara lain tunjangan kinerja sebesar Rp900.000, tunjangan jabatan sebesar Rp800.000, tunjangan istri sebesar 10%, dan tunjangan anak sebesar 2% per anak. Daud membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar Daud setiap bulan? Untuk mencari PPh pasal 21 yang harus dibayar Daud, pertama kita totalin dulu gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak. Untuk gaji pokoknya itu Rp1.500.000 di sini. Kemudian tunjangan kinerja Rp900.000 dari sini. Lalu tunjangan jabatan Rp800.000 dari sini. Kemudian untuk mencari tunjangan istri, 10% dikali gaji pokok hasilnya Rp150.000. Kemudian tunjangan anak, Daud memiliki 3 anak, berarti 3 dikali 2% hasilnya 6%, dikali gaji pokok hasilnya Rp90.000. Kemudian ditotalin, dapatlah bruto per bulan Rp3.440.000. Lalu biaya jabatan sebesar 5% dikali bruto per bulan hasilnya Rp172.000. Lalu iuran pensiun sebesar 4,75% dikali bruto per bulan hasilnya Rp163.400. Ditotalin dapatlah Rp335.400 untuk pengurangan penghasilan. Penghasilan bruto dikurang pengurangan penghasilan hasilnya Rp3.104.600 yang bisa disebut sebagai neto per bulan. Kemudian penghasilan neto per tahun, jadi per bulannya dikali 12 menjadi Rp37.255.200. Untuk PTKPK 3 nya itu 72 juta. Jadi penghasilan neto per tahun dikurang PTKPK 3 karena penghasilannya lebih rendah jadi nihil. Jadi Daud tidak dikenakan pajak PPh 21. Lalu kita lanjut untuk soal yang nomor kedua. Kelvin adalah seorang PNS golongan 3B. Pada bulan Januari 2023, Kelvin menerima gaji pokok sebesar Rp3.600.000. Kelvin telah menikah dan tidak memiliki tanggungan anak atau K0. Tunjangan yang diterima Kelvin antara lain tunjangan kinerja sebesar Rp1.800.000 dan tunjangan istri sebesar 10%. Kelvin harus membayar iuran pensiun sebesar 2,5% setiap bulannya. Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar Kelvin setiap bulan? Untuk mencarinya sama seperti soal nomor 1 tadi. Gaji pokok Rp3.600.000 ditambah tunjangan kinerja Rp1.800.000, kemudian ditambah tunjangan istri 10% dikali Rp3.600.000 hasilnya Rp360.000. Totalin dapatlah bruto per bulan Rp5.760.000. Lalu biaya jabatan 5% dikali bruto per bulan hasilnya Rp288.000. Lalu iuran pensiun 2,5% dikali bruto per bulannya tadi Rp144.000. Ditotalin dapatlah Rp432.000. Kemudian dikurang dengan bruto ini dapatlah neto per bulannya Rp5.328.000. Lalu penghasilan neto setahun
Rp5.328.000 dikali 12. Hasilnya Rp63.936.000. Untuk PT KPK 0 itu sebesar Rp58.500.000. Jadi Rp63.936.000 dikurang Rp58.500.000. Hasilnya Rp5.436.000. PPh pasal 21 terutang. 5% dikali Rp5.436.000 hasilnya Rp271.800. Karena kita mencari PPh pasal 21 per bulannya, jadi Rp271.800 per 12 atau dibagi 12 bulan, hasilnya Rp22.650 per bulannya. Jadi inilah PPh pasal 21 yang harus dibayar Kelvin pada setiap bulannya. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Fernando adalah seorang pejabat negara di suatu lembaga negara. Pada bulan Januari 2023, Fernando menerima gaji pokok sebesar Rp8 juta. Fernando telah menikah dan memiliki tanggungan 3 anak atau K3. Tunjangan yang diterima Fernando antara lain tunjangan kinerja sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan sebesar Rp2.500.000, tunjangan istri sebesar 10% dan tunjangan anak 2% per anak. Fernando membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar Fernando setiap bulan? Untuk mencarinya sama seperti soal nomor 1 dan 2. Gaji pokok 8 juta ditambah tunjangan kinerja 2 juta ditambah tunjangan jabatan 2.500.000, kemudian ditambah tunjangan istri dari 10% dikali 8 juta 800.000, lalu untuk ditambah tunjangan anak, karena 3 anak jadi 6% dikali 8 juta, hasilnya 480.000. Totalnya Rp13.780.000. Itu adalah bruto per bulannya. Kemudian biaya jabatan 5% dikali dengan bruto hasilnya Rp500.000. Lalu iuran pensiun 4,75% dikali bruto hasilnya Rp654.550. Ditotalin hasilnya Rp1.154.550. Dapatlah penghasilan neto per bulannya Rp12.624.450. Lalu untuk neto setahunnya Rp12.625.450 dikali 12 bulan, hasilnya Rp151.505.400 dikurang PT KPK 3 sebesar Rp72 juta, maka penghasilan kena pajaknya itu Rp79.505.400. PPh pasal 21 terutang. 15% dikali penghasilan kena pajaknya hasilnya Rp11.925.810. Lalu PPh pasal 21 per bulan Rp11.925.810 dibagi 12 bulan, hasilnya Rp999.817.5 ya. Jadi dibulatkan menjadi Rp999.818. Itulah PPh pasal 1 yang harus dibayar per bulan. Sekian dari video pembahasan saya, terima kasih.